Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang terhormat sahabatku semuanya, sahabat YouTuber, sahabat subscriber, seluruh anakku semuanya, alhamdulillah ketemu lagi bersama kami para pecinta bambu unik Nusantara. Kali ini kami berada di wilayah Mojokerto sendiri sahabatku, di rumpun bambu pinggiran persawahan padi. Tepat jam 3 sore waktu menunjukkan asar, kami sampai di lokasi. Kami datang langsung melakukan ritual-ritual sahabatku, doa-doa tertentu agar apa yang kita laksanakan pembolangan hari ini diberikan oleh keselamatan, keberkahan, keberhasilan oleh Allah SWT. Seperti biasa sahabatku, sebelum melakukan aktivitas apapun, bismillahirrahmanirrahim, kita niatkan karena Allah SWT. Aktivitas apapun itu sahabatku ya, termasuk mencari keunikan bambu Nusantara ini. Seperti biasa sahabatku, dimanapun berada, aktivitas apapun, budayakan, istiqomahkan selalu, kumandangkan sholawat-sholawat. Insya Allah syafaatnya akan selalu mengiringi langkah kita. Lebih-lebih di dunia, syukur-syukur sampai akhiratnya nanti. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Langsung disambut penghuni rumpun bambu sahabatku, sang tikus. Mari sahabatku, kita telusuri sambil bersolawat. Shallu ala Nabi Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arwasal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arwasal khafiqaini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita skip dulu sahabatku. Kita melakukan proses pencarian. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sahabatku, disambut banyak sekali keunikan bambu Nusantara. Ada ruas pendek yang terjepit sahabatku ya, sehingga kepeng-kepeng bambunya. Ada bambu pecah ragah karena melintir akhirnya pecah sahabatku ya. Di sini ada seperti kalau nggak tumbang sari ya, sayang tumbang sari sudah terpotong sahabatku. Allahu Akbar. Ini sahabatku ya, tumbang sari atau apa ya, bonggol. Terlalu dekat kita tinggalkan. Dan yang lebih istimewa ini sahabatku, entah ini masuk apa ini, sayang sudah terpotong juga, masuk tumbang sari mungkin, karena ada ranting kanan dan kiri sahabatku ya. Ranting kanan dan kiri. Ini berapa ruas ini sahabatku? 2 ruas sahabatku. Masuk tumbang sari, simbol kemakmuran, tumakane pangan. Kita tinggalkan ini sahabatku, karena atasnya sudah dipotong orang. Tumbang sari kita tinggalkan sahabatku ya. Kita mencari keunikan yang lainnya, mungkin di seberangnya sini. Alhamdulillah sahabatku, di atas itu ada kendet. Nah, nanti kita eksekusi kendet itu. Alhamdulillah. Wah, di sini juga ada kendet sahabatku, yang sudah kering, tapi masih alur kayaknya. Loh ini lur, ada kering, ada lapuk lur. Wah, ini masuk kendet lur. Ini kendet juga karena sudah kering, kita tinggalkan. Kendet itu simbol kendali diri.
Kendalikan dirimu dari tipu daya hawa nafsu. Tapi yang atas tadi nanti kita eksekusi sahabatku ya. Gendit. Nah, berdampingan kayaknya ada pemukurungnya sahabatku. Kurung ranting. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Allah. Wah, cakep lur. Kurung yang mini tapi cantik banget. Nah, ini sahabatku. Insya Allah udah masuk kurung ini. Wah, cakep lur. Ya, masya Allah. Nah, ini cakep lur. Asli cakep lagi. Astagfirullahaladzim. Wah, kurung ini lur. Nah, melingkar ya. Kita eksekusi nih lur. Kita stop dulu. Kita melakukan proses eksekusi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu sahabatku, Guskol lagi proses eksekusi bambu kurungnya tadi sahabatku ya. Mini-mini tapi cantik sahabatku. Apapun hasilnya hari ini nanti kita eksekusi, kita review bareng-bareng. Maaf sahabatku, sholawatnya tadi terputus karena tiba-tiba suara tersedak, akhirnya saya berhenti tadi. Kayak ada yang ketelan gitu. Wah, cakep lur. Cakep Gus. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini sahabatku. Wah, ini kurung cakep lur. Kurungnya melungker ser. Iya lur ya. Sampai buntu rek. Buntu melingkar lur. Ini tapi cantik. Kita rapikan dulu sahabatku. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Stop. Alhamdulillah sahabatku, ini Guskol nggak sabaran. Ada sepasang gendit tadi sahabatku, ternyata ada dua. Belum di kamera tapi sama Guskol sudah tereksekusi sahabatku. Dilemparkan ke sini sahabatku. Lur, sepasang lur gendit. Wah, langsung aja dieksekusi wis lur, mantep. Baru mini-mini apa lur. Nanti kita review bareng-bareng sahabatku. Apapun hasilnya. Alhamdulillah. Rezeki hari ini kita menemukan beberapa keunikan, termasuk sepasang gendit lagi, simbol kendali diri. Kendalikan dirimu dari tipu daya hawa nafsu sahabatku ya, agar jiwamu terkondisi damai, jiwa-jiwa anteng, mutmainah, jiwa yang bahagia selalu. Kita review bareng-bareng lur hasilnya hari ini apapun itu. Oh ya sahabatku, di sini tadi kami menemukan bambu yang sangat spesial. Bisa dikatakan di sini sangat langka karena bambu ini sangat susah mencarinya sahabatku. Apabila melihat seperti ini, eksekusi sahabatku. Karena apa? Karena bambu yang sudah kering, yang sudah mati, ditumbuhi tunas dan masuk ke dalam bambunya. Ini nyata ini sahabatku. Nah, ini posisi ada di dalam bambu sahabatku ya. Yang sudah kering, di luarnya sudah kering. Ini bambunya mulai ke sini terus. Nah, ini tampak ada di dalamnya. Nah, ada di dalamnya bambu. Ada di dalamnya lur ya. Nah, ini sudah lapuk kering. Yang besar ini terus terterombol tunas baru masuk ya sahabatku ya. Nah, ini masuk ke dalam bambu. Nah, di sana sampai daun-daunnya juga banyak. Ini masuk. Nah, kita dekatkan sahabatku lah, berjelas lah. Di sini, lah ini di sini kalau menurut Guskol ini ada petuk celumpring lur. Karena apa? Karena yang sini, yang ini lur, yang ini tumbuh ke atas, dan celumpring yang ini tumbuh ke bawah sahabat. Nah,
Lah, ini sahabatku ya. Celumpringnya tumbuh ke bawah. Ya. Yang ini tumbuh ke atas. Lah, ini tumbuh ke bawah, Lur. Kata Guskol ini petuk celumpring. Lah, jelas sahabatku ya. Ini celumpringnya tumbuh ke bawah. Nah, tumbuh ke bawah. Dan ini tumbuh ke atas dengan mata tunasnya. Ini kata Guskol sudah masuk petuk celumpring. Bambu panguripan plus petuk celumpring ini, Lur. Nah, ini karena panguripan itu adalah bambu yang masuk ke dalam bambu yang sudah mati, menerombol, menghancurkan bambu yang sudah kering, dan dia tumbuh subur ke atas, sahabatku. Itu bambu panguripan, sahabatku. Nanti kita kaji bambu panguripan seperti apa. Di sini ada ruas pendeknya, sahabatku. Di bambu panguripan tadi plus petuk celumpring. Di sini ada ruas pendek. Ruas pendek yang sangat panjang, sahabatku. Berapa ruas ini? Sampai ke sana membentuk ruas pendek. Nah, membentuk ruas pendek terus tumbuh normal, sahabatku ya. Ini sangat istimewa ini, sahabatku. Sayang ini tepat di pinggir jalan. Tapi biar bagaimanapun kita harus izin pada yang punya, sahabatku ya. Kita tidak seenak-enaknya asal potong, sahabatku ya. Bambu panguripan plus petuk celumpring plus ruas pendek. Kalau kita kaji sedikit tentang ruas pendek, pertama ruas pendek dia. Ruas pendek ada demi waktu, setiap nafasmu, setiap jantungmu, sahabatku. Ruas pendek gunakan rasa-rasa itu. Rasa yang pendek adalah rasa yang dekat, sahabatku. Dari detik ke detik, dari menit ke menit, dari waktu ke waktu. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa gunakan waktumu selalu, sahabatku. Merapat seperti ruas pendek ini. Merapatlah hatimu, bersandarlah dirimu terhadap Sang Khalik, terhadap Allah SWT. Dengan selalu sambung rasa terhadap Sang Maha Hidup, sahabatku ya. Ruas pendek adalah rasa-rasa yang dekat. Hati ini selalu seolah-olah kita selalu bersanding dekat dengan Allah SWT. Proses di situ dalam melakukan apapun sehingga kita seolah-olah kita diawasi, ada yang menjaga. Di situ adalah Allah SWT. Sehingga kita insya Allah akan dijauhkan dari perbuatan keji dan mungkar, maksiat, sahabatku ya. Ruas pendek, rasa-rasa yang selalu merapat, tasbihmu putarlah untuk selalu merapat terhadap Allah SWT. Ruas pendek. Dan di sini tumbuh petuk celumpring. Nah, ini Jelas penonton. Nah, ini Guskol. Nah, ini Guskol yang menunjukkan, sahabatku ya, bahwa di sini ada petuk celumpring. Nah, ini. Lur ya, ini menghadap ke bawah, Lur ya. Ini celumpringnya menghadap ke bawah. Lah, yang ini mata tunasnya menghadap ke atas. Tampak jelas, sahabatku ya. Sangat jelas ini. Ini mata tunas celumpringnya menghadap ke atas. Dan sini celumpringnya nyata menghadap ke bawah, sahabatku ya. Saya tidak bisa menjangkau, sahabatku. Nah, ini celumpringnya tumbuh ke bawah, sehingga ini sudah masuk petuk celumpring. Petuk celumpring itu seperti luarnya bertemu dari atas ke bawah, bawah ke atas. Dari proses ruas-ruas pendek tadi, sahabatku ya, kita selalu merapat dimanapun berada. Hati kita merapat, sambung rasa kita berzikir terhadap Allah SWT dari proses awal. Dia akan sambung selalu. Yang bawah selalu menghadap ke atas. Hati selalu condong terhadap Sang Khalik di atas, yaitu Allah SWT, sahabatku ya. Tapi bentuk bertemu, sebetulnya Allah selalu melihat kita, sahabatku, mengawasi kita seperti petuk ini, sahabatku. Saling. Maka dari itu, apapun kondisi kita, apapun kita berada, aktivitas apapun, mari kita belajar untuk selalu sambung rasa, merapat hati ini terhadap Sang Maha Hidup. Maka akan timbul bambu panguripan. Bambu panguripan adalah bambu yang sudah kering, diterombol oleh bambu yang masih hidup. Inilah keistimewaan dari suatu pengabdian, sahabatku.
dia selalu, walaupun sudah kering, tapi dia selalu bentuk kepatuhan. Dia selalu jiwanya, raganya, di dalamnya ada sang penguasa ilahi, walaupun sudah rusak. Hidupnya selalu berkehendak sesuai dengan kewenangannya. Allah berkehendak apapun itu, sahabatku. Bambu panguripan bisa dikatakan mungkin hidup sak nyuruh mati, mati sak nyuruh hidup. Itu sangat dalam, sahabatku. Insya Allah sedikit banyak seperti itu tentang kajian bambu panguripan, petuk celompreng, dan ros pendek tadi. Mungkin ada sesuatu ucapan kami yang kurang pas terkait keterangan tadi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, sahabatku ya. Karena saya manusia biasa, banyak salah. Ambil sisi positifnya saja, sahabatku. Sisi negatifnya buang-buang jauh. Kita tidak bisa eksekusi ini karena kita harus izin pada yang punya. Kita review hasilnya apa saja. Kita stop dulu, sahabatku. Habis ini kita review bareng-bareng. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, sahabatku, setelah proses pencarian ditemani sang master, saudara Gus Kol. Disapa Gus. Oleh ya. Ganteng tapi manis. Ngono lho rek. Masuk Gus. Alhamdulillah, sahabatku, setelah proses pencarian tadi, setelah kita bersihkan, dapat apa saja. Yang pertama, ini ada mu ini, tapi kalau nggak dieksekusi sayang, sahabatku, karena ini mini tapi cantik, kecil banget. Di sini ada tampak ada apa ini ya namanya, ruas pendek dengan ada belaraganya juga di sini, sahabatku. Saat mini wes kita nggak usah itu, yang penting ada keunikan mini. Yang pertama, yang kedua ini tadi, sahabatku, ada apa ini? Di sini ada sabdo, sahabatku. Di sini ada sabdo, terus di sini ada, bisa dikatakan triroso ini, sahabatku, karena di sini ada tiga ruas. Nah ini, sahabatku ya, 3 ruas, 1, 2, 3, sehingga ini masuk triroso. Triroso asah, asi dan asu, sahabatku ya. Seperti sering saya sampaikan, asah hati ini, sahabatku dimanapun berada, kondisi apapun, kita asah selalu sambung rasa zikir terhadap Allah SWT. Kita asah seperti itu, sahabatku ya, kondisi apapun. Ibarat belati, kalau kita sering mengasah akan begitu tajam. Di saat kita membutuhkannya, dengan cepat, dengan tajamnya, bisa kita gunakan untuk memotong apapun. Kita berhentikan dulu, sahabatku, ada ibu yang lewat, kita ada di tengah jalan. Mohon maaf ibu, ngapunten, kita stop dulu. Alhamdulillah, sahabatku, mohon maaf agak terganggu dikit, ada ibu yang lewat. Triroso, pertama kita asah, sahabatku, hati kita agar selalu sambung rasa zikir terhadap Allah SWT. Kita pertama seperti itu, kita asah hati ini, apapun kondisi kita asah, kita sambungan rasa ini dengan selalu berkumandang Allah atau kalimat tauhid yang lainnya, sahabatku. Kita asah. Kalau kita sudah terbiasa, ibarat belati sangat tajam, kondisi apapun, hati kita selalu sambung melihat Allahnya, sahabatku. Asih, kita akan selalu menunjukkan sifat welas asih, kasih sayang terhadap siapapun, sahabatku, terhadap sesama, terhadap makhluk hidup yang lainnya. Kita akan mempunyai sifat welas asih terhadap semuanya, karena rasa sambung rasa kita zikir terhadap Allah sudah kita asah, maka kita akan selalu welas asih pada siapapun. Asa asih dan asuh otomatis di situ, sahabatku. Kita akan menunjukkan jalan kebenaran pada siapapun. Kita tunjukkan, ibarat hati kalau sudah terbiasa dengan sambung rasa terhadap Allah Taala, kita upayakan jalan kita akan selalu jalan di jalan kebenaran. Langkah demi langkah selalu melihat Allahnya, sahabatku ya, dengan penuh kasih sayang. Itu komplit, sahabatku, asa, asih dan asuh. Kita tunjukkan pada semuanya nilai kebenaran. Kita tunjukkan, sahabatku. Di sini ada sambung rasanya. Ada sambung rasanya, sahabatku. Lah, intinya dalam asa, asih dan asuh, tetap kuncinya harus sambung rasa.
sambung rasa kita, keimanan kita, keyakinan kita terhadap Sang Khalik sahabatku ya. Asa sambung rasa kita dengan olahraga kita. Ini trirasa double sahabatku. Kalau dari sini tampak trirasa, tapi kalau di sini tadi sabdo. Nah, untuk menuju asa, asi dan nasu, di sini ada sabdo sahabatku. Sabdo plus tumbang sari. Sabdo plus tumbang sari. Sabdo itu ucapan kita. Sabdo lutut tunduk pada nilai luhur, pada nilai kebenaran, yaitu Sang Khalik. Dengan selalu ruas merapat tumbang sari, dengan selalu rasa kita selalu merapat seperti dekat terhadap Sang Maha Hidup. Bukan seperti, tapi memang kenyataannya kita selalu bersanding terhadap Allah SWT. Seperti bambu tumbang sari ini selalu merapat dia. Maka akan terbentuk ini tadi sahabatku, asa, asi dan nasu. Akan terbentuk seperti itu. Inilah jiwa-jiwa yang selalu dirahmati oleh Allah SWT sahabatku. Jiwa-jiwa selalu yang tentram, damai dan bahagia. Karena hatinya sudah terkondisi dengan tajam, selalu sambung rasanya terhadap Sang Maha Hidup sahabatku. Asa, asi, otomatis kasih sayang terhadap sesama itu yang utama. Asuh kita tunjukkan pada semuanya jalan kebenaran. Sama-sama belajar sahabatku. Walaupun sudah seperti itu, dia tetap sambung rasanya sampai menuju puncak. Sambung rasa totok. Nah, kita sambungkan rasa kita. Mentok hanya terhadap Sang Khalik, terhadap Allah SWT. Mantap sahabatku, mini tapi filosofinya istimewa. Temuan yang kedua, yang ketiga dan keempat tadi tanpa kita kamera sahabatku. Guskol saking senengnya. Loh, Guskol menemukan apa ini? Kaki 1000 ya Gus. Ini tadi sepasang sahabatku. Belum sempat kami video, sudah keburu dipotong oleh Guskol. Sepasang bambu kendit. Bambu ini banyak dicari sahabatku oleh para pedagang. Apalagi yang sepasang seperti ini. Ini sebagai media untuk melariskan dagangan. Kita bangkitkan energinya, kita berdoa pada Allah SWT. Kita usap-usap seperti ini, dibersihkan dengan air bersih, air yang mengalir, sambil kita bacakan bismillah, syahadat 3 kali, sholawat 3 kali. Terus kita bersihkan dengan mengucap ya syarul ijabah, ya syarul ijabah, ya syarul ijabah. Yang penting ikhlas, yakin energi murni dari bambu ini akan keluar, akan membawa manfaat bagi si pemiliknya. Dengan keyakinan penuh terhadap Allah SWT, rasa kita akan membawa manfaat untuk melariskan dagangan. Insya Allah seperti itu sahabatku. Tapi ingat sahabatku, yang perlu diingat dan digarisbawahi, bahwa apapun itu, baik bambu ini, baik keris maupun apa yang lainnya, itu hanya media sahabatku. Tentu Allah menciptakan seisi alam semesta ini bermanfaat untuk makhluk yang lainnya. Tapi tetap utuhkan hatimu sahabatku. Utuhkan hatimu bahwa yang memberi apapun, larisnya usahamu, suksesnya usahamu, bisa seperti ini, bisa seperti itu. Boleh mulutmu berbicara tentang karena bambu ini, karena si A, karena si B. Tapi hatimu sahabatku, utuhkan bahwa semua terjadi karena zatnya Allah. Bukan karena bambu ini, bukan karena yang lainnya, melainkan hanya karena Allah SWT. Ingat itu sahabatku. Bambu ini tanpa ada guna dan manfaat kalau hatimu tidak merapat terhadap Allah SWT, maka akan menjadi hijab sahabatku. Kalau kamu melihat bambunya, melihat makhluknya, itu akan jadi hijab hatimu, menjadi penutup hatimu. Buang jauh-jauh sifat itu sahabatku. Mari kita belajar untuk itu, agar hati kita selalu terkondisi hanya Sang Maha Hidup di situ. Untuk sepasang bambu kendit yang istimewa. Dan yang terakhir sahabatku, ini yang tadi waktu dieksekusi oleh Guskol, mini cantik kecil tapi sangat istimewa ini sahabatku. Karena melingkarnya sempurna. Melingkarnya sempurna, dan di sini ada tembus sahabatku. Melingkarnya sempurna, tembus sahabatku. Nah ini. Nah ini sahabatku ya. Tembus ini sahabatku. Nah, melingkarnya tembus. Ini bambu kurung sahabatku, mini-mini tapi istimewa. Istimewanya karena melingkarnya seperti puser. Kurung sebagai bambu pakar koib, dipercaya seperti itu sahabatku ya. Tapi kembali lagi kita bangkitkan
dengan doa tadi, dengan hati selalu merapat terhadap Sang Maha Hidup, karena yang bisa memberi benteng pagar gaib keselamatan pada seluruh alam semesta, pada makhluknya hanya Dia, hanya Allah, bukan siapapun, bukan bambu atau yang lainnya sahabatku. Dalam hatimu utuhkan itu bahwa semua yang terjadi atas kehendaknya zatnya Allah. Kurungi hatimu dengan selalu putar tasbih itu. Merapatlah, bersandarlah dalam kondisi apapun hanya terhadap Allah Subhanahu wa taala, hanya terhadap Sang Maha Hidup. Maka keadaan apapun hatimu akan selalu terjaga kedamaian, kebahagiaan yang hakiki sahabatku. Karena kondisi apapun hatimu selalu bersandar, merapat terhadap Sang Penguasa, Allahu Rabbi. Masya Allah, mantap sahabatku. Mungkin itu sahabatku yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada ucapan kami yang kurang berkenan dan kurang pas di mata sahabatku dan kurang benar. Saya manusia biasa, mohon maaf yang sebesar-besarnya sahabatku. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh negatifnya sahabatku. Mungkin itu sahabatku ya yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, saring kalau memang dianggap benar, monggo kita amalkan bareng-bareng. Tapi kalau itu di situ menyesatkan dan di situ malah menjadikan kita terbelenggu dengan syahwat dunia, mari kita jauhkan semua itu, apapun itu. Belajar untuk itu sahabatku ya. Ayo kita belajar untuk itu, agar di saat kita kembali nanti hati kita bersih dari belenggu dunia ya. Mungkin itu sahabatku yang dapat kami sampaikan. Mungkin terlalu panjang ya, karena lihat kondisi lah, panjang atau tidak, karena memang ini saya juga tidak bisa merencanakan berapa menit atau apapun. Kita mengalir, panjang pendek kita mengalir. Nah, cukup di situ sahabatku. Sekali lagi mungkin ada ucapan kami yang kurang berkenan dan kurang pas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia sahabatku, dimanapun berada, kuncinya hanya selalu zikir. Utuhkan hatimu, jangan lupa bahagia. Gus, disapa Gus? Kak Olis ya, gak ganteng tapi manis ngono rek. Kayak ngene untuk oke ya. Oke Gus, Masuk. mantap. Jangan lupa bahagia sahabatku. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Rahayu, rahayu, rahayu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.